Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Dari lahir hingga puncak karir di militer dan politik, Prabowo Subianto seorang tokoh besar yang kini dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029, memiliki perjalanan hidup yang panjang dan penuh warna. Lahir 17 Oktober 1951 di Jakarta, ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari keluarga Joyo Hadikusumo, sebuah keluarga terpandang dengan sejarah yang sangat kuat. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, merupakan seorang ekonom terkemuka Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri di era Soekarno dan di era Soeharto. Kakeknya, Margono Joyo Hadikusumo, adalah pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI dan bagian dari keturunan Raden Tumenggung Kertanegara, seorang Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Masa kecil Prabowo Subianto dipenuhi dengan dinamika kehidupan yang berpindah-pindah karena pekerjaan seorang ayahnya. Ia mengenyam pendidikan dasar di Singapura, di Hong Kong, hingga juga di Swiss, sebelum akhirnya menyelesaikan sekolah menengah atas di London. Sejak kecil, ketertarikannya pada dunia militer sudah sangat terlihat. Ia kerap bermain perang-perangan dan bahkan tidak segan untuk meminjam senjata api milik teman ayahnya. Cita-citanya untuk bergabung di dunia militer semakin nyata. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Prabowo Subianto memilih Akademi Angkatan Bersenjata di Republik Indonesia atau AKABRI yang bertempat di Magelang. Meskipun sempat mendapat tentangan dari ayahnya di akademi itu, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas namun penuh dengan energi, bahkan seringkali dianggap nakal. Ada ungkapan populer di kalangan taruna yang menyebutkan jika ada satu taruna yang dihukum, maka dia adalah Prabowo. Hal ini mencerminkan karakter yang dinamis dan keberaniannya. Setelah ia lulus pada tahun 1974 dengan pangkat Letnan II, Prabowo memulai karir militernya di Kopassus, pasukan elit Angkatan Darat. Ia dengan cepat menunjukkan kemampuannya di medan operasi, terutama dalam konflik di Timur Timur. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah ia keberhasilan pasukan yang dipimpinnya dalam menewaskan Nicolau Lobato, pemimpin Fatlilen, organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Timur Timur pada saat itu. Prestasinya tidak berhenti sampai di situ saja. Prabowo Subianto kemudian mendapatkan pelatihan kontra terorisme di Jerman, dan sepulangnya ke Indonesia, ia ikut membentuk Satuan Kultor 81, unit anti teror di Kopassus. Dedikasinya di militer membawa Prabowo ke posisi-posisi yang sangat strategis, termasuk sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada 1995. Namun di balik prestasinya, karir militernya juga diwarnai kontroversi. Tahun 1998 menjadi titik balik dalam hidup Prabowo saat kerusuhan besar melanda Indonesia akibat krisis ekonomi dan politik pada saat itu. Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrat, memimpin pasukan cadangan strategis Angkatan Darat. Dalam situasi yang sangat genting itu, ia mendapat sorotan yang sangat tajam. Langkahnya untuk mengerahkan pasukan Kostrat ke Jakarta menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak pada saat itu, termasuk dari Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto pada saat itu. Muncul isu bahwa Prabowo berniat melakukan kudeta, meskipun ia membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa pengerahan pasukan itu bertujuan untuk melindungi Presiden Habibie. Laporan-laporan yang mencuat terkait dugaan pelanggaran HAM pada Agustus 1998
Prabowo diberhentikan dari dinas militer oleh Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Surat pemberhentiannya menyebutkan bahwa tindakannya selama kerusuhan dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Keputusan ini menjadi akhir dari karir militernya, tetapi bukan akhir dari perjalanan hidupnya. Di bidang keluarga, kehidupan pribadi Prabowo juga mengalami gejolak yang sangat besar. Pernikahannya dengan Siti Hediati Haryadi, putri dari Presiden Soeharto pada tahun 1983, harus berakhir pada 1998 bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto. Pernikahan yang bertahan selama 15 tahun itu dikaruniai seorang anak, yaitu Ragawa Hedi Prasetyo, yang dikenal sebagai seorang desainer internasional. Setelah meninggalkan dunia militer, Prabowo memilih jalur politik. Ia mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008 dan mulai membangun kembali pengaruhnya di kancah nasional. Perjalanan politiknya penuh dengan liku-liku, termasuk pencalonan sebagai wakil presiden pada 2009 dan sebagai presiden pada 2014 serta 2019. Meskipun saat itu ia belum berhasil, namun kegigihannya akhirnya membuahkan hasil pada pemilu 2024 ketika ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Kehidupan Prabowo adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang dipenuhi perjuangan, kontroversi, dan dedikasi. Dari seorang anak yang bercita-cita menjadi prajurit, ia menjelma menjadi pemimpin negara. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa dengan tekad yang sangat kuat, seseorang dapat bangkit meski menghadapi berbagai rintangan yang sangat berat. Kini dengan mandat sebagai kepala negara atau presiden, babak baru dalam hidup Prabowo Subianto dimulai, sebuah babak yang akan menentukan warisannya dalam sejarah Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami terus menghadirkan kisah-kisah sejarah yang menarik. Tinggalkan komentar jika ada topik sejarah yang ingin kalian bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mari terus belajar dari sejarah untuk masa depan.